Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Sinta. Di sini saya akan memberikan video tutorial tentang analisis regresi. Dengan variabel-variabel seperti berikut. Pengaruh curah hujan dan pemupukan terhadap produksi padi. Sebelum saya melakukan uji asumsi klasik, saya akan membuat hipotesisnya terlebih dahulu, yakni hipotesis pertama adalah curah hujan berpengaruh terhadap produktivitas padi. Hipotesis kedua, pemupukan berpengaruh terhadap produktivitas padi. Dan hipotesis ketiga, curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas padi. Kerangka pemikiran penelitian di atas dapat digambarkan sebagai berikut, yakni curah hujan X1, pemupukan X2, produktivitas padi Y. Yang pertama, saya akan menguji asumsi klasik regresi. Model regresi linier berganda dapat disebut model baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistik, baik itu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Yang pertama, saya akan menguji normalitas data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terlebih dahulu, kita klik variabel view, kita memberi nama di kolom name. Dan memberi nama di kolom label. Setelah kita mau mengisi semua label, kita klik data view. Setelah itu kita mau masukkan angka-angka di kolom variabel-variabel tersebut. Dan kita entry data. Setelah kita mengentry data, kita klik menu analyze, pilih regression, pilih linear, dan kita dapat kolom linear regression. Pertama, kita akan memindahkan produksi padi ke variabel dependent. Setelah itu memindahkan curah hujan dan pemupukan ke variabel independent. Setelah itu kita klik statistik. Kita pilih model fit, estimasi, deskriptif, kolineritas diagnosis, klik Darben-Watson, setelah itu continue. Setelah statistik, kita klik plot. Di plot, kita akan memindahkan z-rate ke variabel X dan z-rate ke variabel Y. Dan kita pilih normal probability plot, setelah itu klik continue. Setelah itu kita pilih save. Di save kita klik standardize, kita klik new, kita klik continue. Setelah semuanya terisi, kita klik OK. Nah, muncullah semua hasil output dari uji-uji yang kita inginkan. Setelah semua hasil output keluar,
keluar. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu output yang kita dapatkan ini. Yang pertama yaitu hasil output uji normalitas data. Interpretasi dari hasil output ini terlihat bahwa sebaran titik-titik residual tidak semua berada di sekitar garis normal, melainkan hanya 2 titik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa regresi belum memenuhi persyaratan normalitas. Yang kedua adalah uji multikolineritas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolineritas. Model regresi yang memiliki nilai variance impletion vector telah lebih dari 10 dan mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 0,1, terbebas dari multikolineritas. Ini adalah hasil output uji multikolineritas. Interpretasinya adalah hasil uji melalui variance impletion vector masing-masing independen memiliki CIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleransi tidak kurang dari 0,1, maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda di atas terbebas dari multikolineritas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Nah, model regresi yang bebas dari autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson yang diinterpretasikan sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil output dari uji autokorelasi. Interpretasi dari hasil output ini adalah pada output di atas dapat diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,077 berada pada kisaran 2,46 sampai 2,090, yang artinya tidak ada kesimpulan. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasi autokorelasi. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, ini adalah hasil output dari uji heteroskedastisitas. Pada output di atas dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik data mengumpul di sekitar titik 0. Pengumpulan titik data membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas tidak terbebas dari asumsi klasi heteroskedastisitas. Selanjutnya, regresi linear berganda. Persamaan pada model regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 6,979 ditambah 0,252 X1 dikurang 0,045 X2 ditambah E. Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Pertama, jika segala sesuatu pada variabel-variabel independen dianggap konstan, maka nilai produktivitas pada Y sebesar 6,979. Kedua, jika terjadi penambahan biaya curah hujan sebesar 1, maka produktivitas padi akan meningkat sebesar 0,252. Dan yang terakhir, jika terjadi penambahan pemupukan sebesar 1, maka produktivitas padi akan meningkat sebesar min 0,045. Selanjutnya, ini adalah hasil output regression. Interpretasi dari hasil ini adalah rata-rata produksi padi adalah 28, rata-rata curah hujan adalah 89,73, rata-rata pemupukan adalah 35,20. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Inilah hasil output koefisien determinasi. Interpretasi dari hasil output ini adalah nilai R korelasi X1, X2 terhadap Y sebesar 0,623, yang artinya korelasi kuat. Nilai R square atau R kuadrat koefisien determinasi sebesar 0,388 menunjukkan bahwa 38,80% produksi padi dijelaskan oleh variabel curah hujan dan pemupukan, dan sisanya 61,20% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Standar error estimation 9,622 lebih kecil dari standar deviasi, yakni 11,383. Maka model regresi layak digunakan.
Korelasi. Ini adalah hasil output correlation. Interpretasi dari hasil output ini adalah korelasi curah hujan dengan produksi padi signifikan karena nilai P sama dengan 0,007 atau P kurang dari 0,05 dan nilai R adalah 0,618 atau korelasinya kuat. Korelasi pemupukan dengan produksi padi tidak signifikan karena nilai P sama dengan 0,219 atau P lebih dari 0,05 dan nilai R sama dengan min 0,216 yang artinya korelasinya lemah. Selanjutnya adalah uji parsial. Ini adalah hasil output dari uji parsial. Interpretasi dari output tersebut adalah variabel curah hujan nilai P value 0,024 lebih dari 0,05, sedangkan T hitung adalah 2,584 lebih dari T tabel 2,160. Artinya menerima H1 dan menolak HO1, yang artinya curah hujan secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas padi. Yang kedua, variabel pemupukan memiliki P value 0,756 lebih dari 0,05, sedangkan T hitung min 0,319 lebih dari T tabel 2,160, artinya menerima H2 dan menolak HO2, yang artinya pemupukan secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas padi. Dan yang terakhir adalah uji simultan. Ini adalah hasil output uji simultan. Interpretasi dari output tersebut di atas adalah menunjukkan bahwa P value 0,053 lebih dari 0,05 atau F hitung 3,796 lebih dari F tabel 3,49 atau DF1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 15 kurang 3 sama dengan 12. Artinya menerima HO3 dan menolak HA3, yaitu curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas padi. Sekian presentasi tutorial analisis regresi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.